kita mau review materi buat ASAT guys, karena sebentar lagi ASAT tadi kita belajar sosiologi, yaitu materi dinamika sosial. Kira-kira apa aja sih dinamika sosial itu? Kepemimpinan, organisasi, jaringan sosial. Guys, kalian mau tahu gak sih kepemimpinan itu apa aja? Jadi aku di sini mau jelasin tentang fungsi pemimpin dulu ya. Nah, pemimpin itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu instrumental, di mana pemimpin itu fokus pada tujuan organisasi dan tugas anggota organisasinya. Lalu yang kedua, pemimpin sebagai ekspresif. Nah, pemimpin sebagai ekspresif ini pemimpin yang mendukung emosional kepada anggota organisasinya. Kayak misalnya habis melakukan program kerja, pemimpin itu ada baiknya mengapresiasi bagaimana cara mereka menjalankan program kerjanya, kayak makasih ya udah kerja buat hari ini, kalian udah melakukan yang terbaik. Dan terus contohnya juga kayak kalau misalkan di dalam organisasi itu ada suatu masalah, pemimpin harus bisa mengasih dukungan emosional ini kepada anggota organisasinya agar anggota organisasinya tidak kena mental. Nah, lalu pemimpin tidak hanya memiliki dua fungsi. Nah, pemimpin itu juga memiliki berbeda-beda cara untuk memimpin setiap anggota atau organisasinya. Yang pertama yaitu cara otoriter. Nah, otoriter itu gimana sih? Otoriter itu pemimpin yang mengambil keputusannya sendiri, sehingga sebagai anggota organisasinya, anggota hanya menjalankan apa keputusan yang udah pemimpin buat. Lalu yang kedua ada demokratis, karena pemimpin itu mendorong anggotanya untuk memberikan pendapat dan keputusan, dan pemimpin juga berhak mengambil keputusan yang udah disetujui dengan anggotanya. Jadi pemimpinnya itu menyetujui apa keputusan yang udah dibuat secara bersama atau rembukan. Nah, yang ketiga ada laissez-faire, di mana pemimpin hanya sedikit mengambil peran. Jadi dia lebih mendorong kepada seluruh anggotanya untuk berdiskusi dan membuat keputusan, sehingga pemimpin tersebut mengikuti semua keputusan yang diambil oleh anggotanya. Kira-kira abis pemimpin apa lagi sih? Habis pemimpin itu ada yang kedua, organisasi. Organisasi itu ialah merupakan sekumpulan orang yang dimana lebih dari dua, yang mereka pun memiliki beberapa ciri-ciri untuk menjadi sebuah organisasi. Contohnya yang pertama itu tadi yang saya sebutkan ialah mereka lebih dari dua orang. Yang kedua, mereka terstruktur dan tersusun. Yang ketiga, setiap anggota memiliki peranannya masing-masing. Lalu yang keempat itu memiliki tugasnya masing-masing. Contohnya terstruktur secara rapi itu kayak tadi yang disebutkan, ada seorang pemimpin dan juga ada seorang anggota. Kedua, mereka punya tugas masing-masing. Contohnya itu juga ada ketika mungkin mereka melaksanakan program kerja, seperti ketika ada yang menjadi bagian perlengkapan, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi bagian konsumsi. Dan juga kejelasan ini juga mereka tuh mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi sebuah organisasi. Kumpulan orang-orang tersebut tuh mereka harus punya tujuan yang sama, lalu juga mereka saling membantu untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Lalu setelah organisasi ada apa ya? Ada jaringan sosial. Jadi apa sih jaringan sosial itu? Jaringan sosial adalah hubungan sosial yang bisa yang terjadi karena dikenalkan oleh orang-orang terdekat kita. Contohnya kalau misalnya kalian join di komunitas, nah kalian join itu karena dikenalin sama alumni yang udah terlebih dahulu join atau tergabung ke dalam komunitas tersebut. Jadi karena hal itu tuh kita jadi punya banyak relasi, pertemanan sama yang A, B, C. Jadi kita bisa saling kenal satu sama lain dari berbagai komunitas, dari berbagai organisasi, kayak gitu guys. Setelah jaringan sosial ada apa ya? Oke. Berikutnya ada konformitas. Konformitas adalah perilaku seorang yang menyesuaikan diri dengan norma, sifat atau perilaku seorang untuk bisa diterima atau diakui di dalam kelompok tersebut. Contohnya adalah Johnny. Johnny ini bekerja di sebuah kantor, terus kedatangan dengan bos. Nah, bos itu sedang membuat sebuah lelucon, tapi sebenarnya tidak lucu. Agar bisa terlihat atau bisa berperilaku yang lebih baik, maka si Johnny ini tertawa, walaupun tertawanya itu bukan karena lucu, tapi tertawa karena harus gitu. Oke teman-teman, jadi itu
adalah materi dinamika sosial kita dalam mata pelajaran sosiologi. Doakan kita semoga asatnya dengan nilai yang baik. Guys, apakah kalian paham apa yang saya jelasin? Paham nggak? Semoga paham. Kalau nggak paham, keterlaluan nggak bisa. Jadi kita semua udah paham pastinya. Jangan lupa belajar ya guys. Masa sebentar lagi. Dadah semuanya. Dadah. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.